Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah perencanaan sosial. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan perangkat yang ketiga atau yang terakhir yang kita pelajari di dalam melaksanakan perencanaan sosial, yaitu monitoring dan evaluasi atau yang lebih banyak dikenal dengan istilah MONEV. Ya. Monitoring evaluasi adalah kegiatan yang selalu menyertai sebuah program perencanaan. Ya, karena dua perangkat inilah yang nantinya akan membuat kita mengetahui apakah perencanaan yang kita buat itu berhasil atau gagal. Kalau berhasil, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya sehingga bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk nanti diterapkan di tempat lain atau diterapkan di tempat yang sama pada waktu berikutnya. Sementara kalau tidak berhasil, bagian mana yang tidak berhasil? Atau apakah semuanya gagal? Atau ada sebagian tertentu yang gagal? Nah, faktor-faktor apa saja yang membuat itu gagal? Apakah bisa diperbaiki dalam proses? Siapa yang bisa memperbaiki? Kapan waktu memperbaikinya? Kalau seandainya tidak bisa diperbaiki sama sekali, apa yang mesti dilakukan? Ya, jadi MONEV itu ada dua komponen. Yang pertama adalah monitoring. Secara istilah, monitor itu artinya pengawas, ya. Monitoring itu artinya mengawasi. Tapi bahasa program, monitoring itu bukan hanya sekedar mengawasi, menyaksikan, merekam, tidak. Monitoring itu artinya adalah upaya untuk memastikan bahwa semua aktivitas, semua kegiatan sesuai dengan rencana untuk mencapai program. Ya. Jadi ketika melakukan pengawasan, itu yang diawasi adalah pelaksanaan program dalam rangka mencapai pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan program. Ya, tidak hanya mengawasi begitu saja, tapi intinya adalah memastikan jika ada hal-hal yang menghambat proses pencapaian program. Kegiatannya lancar, tapi hasilnya tidak mendukung pencapaian program, yaitu itu harus direspon. Ya. Kegiatannya tidak lancar, tapi semua tujuan tercapai. Oke, itu kita tahu dan itu tidak masalah. Gitu ya. Jadi monitoring itu bukan hanya mengawasi, memelototi, gitu ya, tapi memastikan semua aktivitas sesuai dengan rencana. Nah, sementara evaluasi adalah upaya untuk mengidentifikasi capaiannya sebenarnya apa. Pada level aktivitas, ya, sudah tercapai, belum tercapai, ya, dari hasil monitoring ini tadi. Lalu kalau tidak berhasil, masalahnya apa? Kalau gagal, kegagalannya apa? Baik pada level aktivitas maupun pada level program. Ya. Tahapan pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini monitoring itu sebenarnya ada, kalau dalam bahasa yang lebih teknis nanti ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Tapi secara umum kita bisa mengatakan atau kita bisa menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini mengikuti urutan seperti di bawah ini. Yang pertama, kita harus memiliki identifikasi logika program, alur key action, ya, tangga capaian terbalik tadi itu. Kita harus paham, kita harus hafal dalam arti tidak harus hafal di luar kepala ya, kita harus tahu urutan-urutan kegiatannya mulai dari mana, kemudian setelah ini berhasil meningkat menjadi apa, ya. Dengan mengidentifikasi logika program, kita tahu urut-urutan kegiatan sesuai dengan
tangga capaian terbalik itu kita akan tahu, ya, dari mana ke mana. Sebelum ini tadi apa? Sebelum ini dulunya apa? Setelah ini nantinya apa? Sehingga ketika terjadi masalah, kita tidak hanya mengetahui masalah itu terjadi di sini, tapi kemarinnya seperti apa. Lalu antisipasi ke depannya apa. Ya, ini adalah harus ada identifikasi log frame ya kalau dalam bahasa teknisnya. Logical framework dari sebuah program itu harus jelas. Alur programnya dari mana, tahapan-tahapan kegiatannya, pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kalau itu sudah kita pegang, harus sudah tercatat dengan baik, nah itu akan memudahkan kita melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian analisis pelaksanaan dan hasil kegiatan. Ya, persiapannya seperti apa, pelaksana siapa, dananya dari mana, waktunya kapan, ya, apakah itu semua sudah tersedia sesuai dengan rencana. Ya, sesuai dengan rencana. Rencananya kapan? Mulainya kapan? Siapa yang memulai? Tempatnya di mana? Itu semuanya harus dilihat. Apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau sesuai dengan rencana, oke, centang. Ya, artinya oke, berjalan. Kalau ada masalah, masalahnya apa? Mulai dari mana masalah ini muncul? Apakah pada kegiatan ini atau kegiatan sebelumnya? Apakah ini faktor fasilitas atau faktor orangnya? Atau faktor situasi yang memang di luar perencanaan. Ya, misalnya bencana alam atau krisis atau wabah yang mempengaruhi. Lalu solusinya apa? Ya, ini kita lakukan analisis kegiatan dan hasil kegiatan ini berdasarkan logika program. Satu persatu mengikuti urutan-urutan. Karena bisa jadi problem di sebuah tahapan itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi bisa jadi berasal dari tahapan sebelumnya. Tetapi tidak terasa, baru terasa problemnya itu pada tahapan yang berikutnya. Ya, oleh karena itu, analisis kegiatan dan hasil kegiatan itu harus benar-benar mengikuti urutan-urutan dari tangga capaian terbalik itu. Ya, lalu kalau ada masalah dicarikan solusi. Nah, solusi ini akan lebih mudah kalau kita sudah punya manajemen risiko, ya, analisis risiko seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Manajemen risiko adalah upaya untuk membuat desain alternatif, skenario alternatif seandainya, jikalau, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada masalah anggaran, oke, anggaran alternatifnya dari mana? Ada masalah dengan pelaksana, apakah sakit, apakah pindah, apakah dia punya kegiatan lain yang tidak bisa ditunda sehingga yang ini harus ditunda gitu ya. Itu solusinya apa? Siapa yang bisa menggantikan? Ya, semuanya harus ada skenario alternatif. Plan B. Plan A adalah apa yang kita rencanakan, plan B adalah rencana cadangan seandainya terjadi masalah, seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita rencanakan. Lalu yang tidak kalah penting ya, ini dalam bentuk substansi kegiatan. Ya, kegiatannya ada masalah atau tidak? Kalau ada masalah, di mana masalahnya? Ya, apakah dalam pelaksanaannya atau hasilnya? Sudah dilatih tapi nggak bisa-bisa. Nah, misalnya ya, yang tadi ada pemuda pengangguran tadi itu ingin bekerja di perusahaan elektronik yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Kita memutuskan untuk membuat program pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan. Ya, supaya para pemuda tadi punya skill, kemudian punya sertifikat sehingga bisa mendaftar ke perusahaan menjadi pekerja. Nah, dilakukan pelatihan sebulan, 2 bulan, ternyata kok nggak bisa-bisa. Nah, masalahnya itu ada di mana? Apakah orangnya yang memang tidak minat atau pelatihannya yang tidak menarik atau pelatihannya yang memang tidak membuat seorang itu paham? Ataukah karena fasilitasnya kurang?
Ya. Jadi semua itu harus dicari informasinya. Mengapa? Katakanlah kalau eh, trainernya atau mentornya itu kok nggak serius, gitu ya. Maka dicari alasannya apa? Oh, gajinya kurang, ya sudah kita nego, kira-kira tambahnya berapa? Kalau dia kesehatannya merosot karena kena pandemi misalnya ya, ya istirahat dulu, kita cari mentor yang lain, gitu ya. Kalau ternyata kursus elektronik itu memang nggak ada yang minat ya, nggak ada yang minat sehingga ketika melakukan itu ya nggak apa, tidak serius. Nah, ini yang akhirnya harus membuat kita berpikir radikal ya untuk mempertimbangkan apakah program ini lanjut atau tidak. Ya, ini di sini. Kalau memang pada kenyataannya para pemuda tadi hanya mau tapi tidak ingin ya, mau nggak kerja di pabrik itu? Mau lah. Tapi ternyata ketika diberitahu disediakan fasilitas mereka tidak berminat, ya sudah kita cari peserta yang lain yang lebih minat. Nah, yang sementara yang ini kita carikan alternatif kegiatan di tempat lain yang lebih sesuai dengan minatnya. Gitu ya. Karena kadangkala eh, apa yang sudah kita survei di awal, kebutuhannya apa, inginnya apa, itu bisa jadi ketika program tidak bisa berjalan. Nah, ini bagian dari manajemen resiko, ini bagian dari fungsi dari monitoring dan evaluasi. Sejauh mana kegiatan-kegiatan itu bisa berhasil, dan sejauh mana kegiatan-kegiatan itu berhasil memfasilitasi tercapainya program, ya target program. Karena bisa jadi kegiatannya lancar, tapi programnya nggak tercapai sama tadi itu, sama dengan tadi contohnya itu. Kegiatan kursusnya lancar, setiap minggu kursus itu dilaksanakan, absen semua datang, tapi sampai akhir program kok nggak pinter-pinter. Nah, ya, jadi kegiatannya jalan, tapi programnya tidak tercapai. Oke. Yang kedua adalah analisis, yang ketiga adalah analisis waktu pelaksanaan. Ya. Programnya itu sebenarnya berlangsung tapi terlambat, nggak bisa cepat. Nah, maka ada alternatif percepatan. Jadi untuk evaluasi ya, monitoring dan evaluasi itu ada dua elemen sebenarnya. Elemen substansi kegiatan ya, komponen-komponen kegiatannya, dan alokasi waktu. Sudah pertengahan waktu kursus, katakanlah kalau kursusnya 6 bulan, sudah bulan ketiga, tapi kok materinya baru seperempat. Nah, berarti masih ada ketinggalan 10%. Ini bagaimana cara mengejar ini? Alternatif percepatannya seperti apa? Ya, jadi ini pengertian dari monitoring dan evaluasi, lalu tahapan-tahapan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Nah, ini tentu ya gampang-gampang susah kalau hanya diceritakan secara konsep. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan memberikan kesempatan pada kalian untuk praktek melakukan desain perencanaan sosial. Saya mudah-mudahan nanti bisa bantu kalian membuatkan kerangkanya sehingga kalian bisa tinggal mengisi, ya, mulai dari bagaimana membuat pemetaan sosial, lalu membuat pemetaan kebutuhan dari kelompok yang perlu kita berdayakan, lalu mendesain program, dan yang ketiga membuat desain monitoring dan evaluasi. Nah, tentu urutannya dari atas, ya, dari awal. Apabila pendataannya bagus, ya, pemetaannya bagus, maka programmingnya pasti juga akan lebih akurat dan monitoring evaluasinya juga akan lebih gampang. Tetapi kalau pendataannya, ya, pemetaannya amburadul, tidak serius, tidak lengkap, tidak akurat, tidak sinkron, ya otomatis bisa dipastikan ke belakangnya itu pasti amburadul juga. Ya, oleh karena itu nanti pembuatan desain itu pasti diawali dengan pendataan yang seakurat mungkin, pendataan yang sedetil mungkin, sehingga
kegiatan-kegiatan berikutnya itu bisa lebih sistematis dan lancar. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, singkat tetapi memang ini lebih praktis dan sangat tergantung kepada tahapan-tahapan berikutnya. Kalau tahapan-tahapan berikutnya sudah bagus ya ini pasti akan mudah saja. Ya, kalau tahapan berikutnya belum bagus nanti yang harus dibenahi adalah kita kembali kepada tahapan-tahapan sebelumnya tersebut. Oke demikian. Sampai bertemu pada sesi praktek ya, kita mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada kasus di lingkungan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.